akan mengajarkan tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 1, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku guru dan buku siswa kurikulum 2013 dan Bu Pena 6A penerbit Erlangga. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai dengan harapan kamu. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut ini. Nah, contoh kata tidak baku adalah nasihat. Kata bakunya nasihat. Kemudian apotik untuk kata tidak baku. Sedangkan kata bakunya adalah apotek. Kemudian yang ketiga, kata tidak bakunya adalah cuman. Sedangkan kata bakunya adalah cuma. Yang keempat, kata tidak baku gubuk. Sedangkan kata bakunya adalah gubuk. Kemudian yang terakhir, kata tidak baku jadwal. Sedangkan kata bakunya adalah jadwal. Itulah 5 contoh dari kata tidak baku dan kata baku. Anak-anak ibu, dengarkan teks berikut. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang oleh para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontohkan dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Pemdiah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei tahun 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Baiklah, kita akan mengisi peta pikiran berikut. Anak-anak ibu perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang disimpan oleh B.M. Diah? Jawabannya, yang disimpan oleh B.M. Diah adalah naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kata tanya mengapa?
Pertanyaannya, mengapa BM Diah menyimpan teks proklamasi tersebut? Jawabannya adalah, ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Kemudian kata tanya ketiga adalah siapa? Pertanyaannya, siapa yang menganjurkan naskah tersebut disimpan oleh Arsip Nasional? Nah, jawabannya, yang menganjurkan naskah tersebut disimpan oleh Arsip Nasional adalah Presiden Soeharto. Kata tanya keempat adalah bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana keputusan BM Diah? Jawabannya adalah, keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Kemudian kata tanya berikutnya adalah kapan? Pertanyaannya, kapan BM Diah menyerahkan naskah tersebut? Jawabannya adalah pada Selasa pagi tanggal 19 Mei tahun 1992 pukul 10.30. Nah, kemudian kata tanya terakhir adalah di mana? Pertanyaannya, di mana BM Diah mengambil teks tersebut? Jawabannya adalah BM Diah mengambil teks tersebut di tong sampah. Itulah peta pikiran teks tentang BM Diah dan naskah asli proklamasi. Yang kedua, muatan IPA KD 3.3 dan 4.3. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Bentuk atau struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Berikut adalah beberapa pemanfaatan tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, yang pertama adalah tumbuhan lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk menyembuhkan luka. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lain. Akar bakau berfungsi mencegah abrasi di pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup hewan laut, misalnya ikan dan udang. Beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Kemudian, manfaat yang kedua adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, yang pertama tadi adalah tumbuhan. Yang kedua adalah hewan. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah bisa menjadi subur. Kedua adalah domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Rambut itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Kain wol biasanya dimanfaatkan untuk membuat pakaian hangat. Selain itu, kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Keong sawah.
Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengembang di atas air. Berikut beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, manfaat hewan adalah penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ular sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Kemudian yang ketiga adalah penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kemudian, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, yang tadi adalah manfaat hewan. Sekarang manfaat tumbuhan. Yang pertama, bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga adalah bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat adalah bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Misalnya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima, bahan baku industri. Industri banyak dimanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Yang pertama, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Yang kedua, getah pinus dimanfaatkan sebagai orang dalam industri cat. Yang ketiga, kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Kemudian, buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Nah, manfaat tumbuhan yang keenam adalah bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Misalnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel berwarna jingga, dan kunyit berwarna kuning. Kemudian, yang ketujuh atau yang terakhir adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, itulah 7 manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian. I should fuck her.